Hai guys, selamat berjumpa kembali di channel novel populer viral yang keren ini. Sebelum mengikuti kelanjutan kisah Dev atau Camping yang semakin seru dan mendebarkan ini, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, komen dan share video-video yang ada di channel ini ya. Perlu diketahui bahwa novel Perintah Kaisar Naga ini adalah termasuk kategori novel ongoing. Jadi waktu update dan jumlah bab setiap hari menyesuaikan dengan update dari autornya. Perintah Kaisar Naga bab 3768, 3769, 3770. Binglu juga mengertakkan giginya. Meskipun jumlah mereka lebih banyak, tapi keempat monster itu memiliki kulit kasar dan daging tebal, dan tubuh mereka juga sangat keras, dan mereka tampaknya memiliki kekuatan yang tidak ada habisnya. Jika pertarungan terus berlanjut seperti ini, bahkan jika mereka tidak dibunuh oleh binatang buas, mereka akan mati karena kelelahan. Semuanya, tunggu sebentar. Hanya dengan bekerja sama kita bisa punya peluang untuk menang. Jika kita berada dalam kekacauan seperti sekarang ini, tidak ada yang bisa melarikan diri, dan semua orang akan mati. Binglu berteriak kepada semua orang. Faktanya, para biarawati ini juga tahu bahwa jika mereka panik seperti sekarang dan mundur, mereka pasti akan dibantai oleh binatang buas ini. Berjuang, ayo terus berjuang. Para biarawati itu berteriak satu persatu, mata mereka bersinar merah, dan mereka mengeluarkan semua potensi mereka. Pedang es memancarkan energi pedang satu demi satu, dan energi pedang ini kemudian berkumpul. Boom, boom, boom. Lebih dari selusin biarawati mengeluarkan potensi terbesar mereka, dan setiap energi pedang menghantam monster naga salju itu dengan keras. Binatang monster naga salju itu meraung, dan semburan udara dingin terus keluar dari mulut mereka. Tubuh para biarawati ini mulai tertutup es. Untungnya, para biarawati ini mempraktikkan teknik berbasis es, sehingga mereka memiliki ketahanan alami terhadap serangan dingin binatang monster naga salju itu. Jika mereka itu adalah kultivator yang mempraktikkan teknik lain, mereka mungkin sudah dibekukan menjadi patung es sekarang. Namun, masing-masing energi pedang mereka dipenuhi dengan energi sedingin es. Jika mengenai binatang monster naga salju itu tidak akan menimbulkan banyak kerusakan. Kedua belah sama-sama memiliki ketahanan alami terhadap udara dingin. Tepat ketika Binglu dan biarawati yang lain sedang berjuang melawan 4 monster naga salju itu, gelombang panas tiba-tiba menyapu mereka. Es dan api cocok, gunakan api pamungkas ini untuk menyerang. Dev berteriak keras pada Binglu dan yang lainnya. Gelombang panas ini ternyata adalah bola api pamungkas yang diayunkan oleh Dev. Bahkan saat dia bertarung melawan monster tingkat 8 alam kesengsaraan, Dev selalu memperhatikan Binglu dan yang lainnya. Binglu mengangguk, lalu berteriak keras, "Saudari semuanya, lawanlah es dengan api ini, bertahanlah." Selusin biarawati mengeluarkan potensi terbesar mereka satu persatu. Kemudian, serangkaian energi spiritual putih berkumpul di atas kepala mereka yang membawa pedang es. Bola api pamungkas itu terbungkus dalam kekuatan spiritual putih ini, seperti bola es, dengan api menyala di dalamnya. Segera setelah itu, gabungan energi spiritual ini dengan cepat melesat ke 4 binatang monster naga salju itu. Bang! Bola kekuatan spiritual ini meledak di depan 4 monster naga salju itu. Kemudian gelombang panas menyapu, dan lautan api langsung menelan binatang monster naga salju itu. Raungan datang dari mulut binatang monster itu, bahkan bau terbakar terus-menerus tercium. Kesempatan telah tiba, kawan-kawan ayo serang. Saat Binglu melihat ini, dia berteriak keras. Lebih dari selusin biarawati mengayunkan pedang es secara bersamaan, dan energi pedang yang tak terhitung jumlahnya berkumpul untuk membentuk pedang panjang yang besar. Pedang panjang itu melambai, langit dan bumi berguncang. Kelang, cahaya pedang langsung melewati lautan api, dan jeritan binatang monster naga salju juga berhenti pada saat ini. Ketika apinya berangsur-angsur menghilang, tubuh keempat binatang monster naga salju itu telah terpisah. Perlahan-lahan, pedang besar itu perlahan menghilang. Pada saat ini, Dev juga mengayunkan pedang pembunuh naganya, dan seluruh ruangan terhenti. Lalu cahaya putih memancar. Binatang monster naga salju yang berada di alam kesengsaraan tingkat 8 itu dipotong menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya. Sebuah bola energi yang memancarkan kabut putih mengapung di udara. Pil binatang buas. Melihat manik-manik itu, Dev dapat melihat bahwa itu adalah pil binatang dari binatang monster naga salju. Di dalam pil binatang ini, masih ada semburan cahaya dingin yang memancar keluar. Dev memegang pil binatang buas di tangannya, dan rasa dingin yang menggigit menyebar ke seluruh tubuhnya.
Harus diketahui bahwa Dev sekarang tidak takut pada dingin yang ekstrim, dan lebih dari itu, dia masih memiliki asal api. Pil binatang buas dari binatang monster naga salju benar-benar bagus. Dev langsung melemparkan pil binatang dari binatang monster naga salju ke dalam ring penyimpanan. Binglu juga memimpin orang-orang untuk mengumpulkan pil binatang dari 4 binatang monster naga salju itu. Monster yang sangat langka ini memiliki pil binatang buas sangat berharga. Baiklah, mari kita pergi sekarang. Tidak aman untuk tinggal di sini terlalu lama, tetapi kita harus tetap waspada di jalan ke depan, kata Dev kepada banyak biarawati. Setelah semua, tidak ada yang mengambil jalur sebelumnya, dan tidak diketahui ada bahaya apa di depan. Binglu dan yang lainnya mengangguk, lalu melanjutkan bergerak maju bersama Dev. Tidak lama setelah Dev dan yang lainnya pergi, Mu Yao tiba bersama orang-orang dari keluargamu. Melihat mayat tergeletak di tanah, semua orang di keluargamu merasa mati rasa. Pamanmu, ini adalah mayat murid Istana Guanghan, serta para kultivator biasa yang tertipu. Saya khawatir tidak satupun dari mereka yang selamat. Seorang anggota keluargamu berkata pada Mu Yao. Mu Yao sedikit mengernyit dan ekspresinya menjadi serius. Kita bahkan belum mencapai titik ekstrimnya, tapi sudah banyak orang yang mati. Mereka pasti menemui sesuatu yang mengerikan, atau mungkin monster. Apa yang terjadi hingga menyebabkan begitu banyak orang meninggal? Teruslah berjalan semuanya, harap berhati-hati. Mu Yao memimpin semua orang maju dan segera menemukan binatang monster naga salju yang mati secara tragis. Binatang monster naga salju, ini adalah binatang monster naga salju. Ketika keluargamu melihat binatang monster naga salju, mereka semua berteriak kaget. Lagi pula, monster jenis ini sudah bertahun-tahun tidak terlihat, dan beberapa orang mengatakan ia telah punah. Begitu banyak binatang monster naga salju yang terbunuh, dan pil binatang buas juga diambil. Mungkinkah para biarawati dari Istana Guanghan yang melakukannya? Mu Yao memandangi mayat binatang monster naga salju itu dan merasa sedikit gugup di dalam hatinya. Jika binatang monster naga salju ini benar-benar dibunuh oleh biarawati dari Istana Guanghan dan Dev, maka kekuatan orang-orang ini tidak boleh diremehkan. Pamanmu, seharusnya para biarawati dari Istana Guanghan yang melakukannya. Bagaimanapun, hanya mereka yang ada di depan kita. Sepertinya tebakan wanita tertua benar. Penguasa istana-istana Guanghan diam-diam mengembangkan gadis suci itu, mungkin karena dia ingin bersaing dengan keluargamu kita. Istana Guanghan ini baru saja dimulai dibangun. Istana ini bergantung pada keluargamu kita, tetapi tidak disangka mereka akan berkembang secara diam-diam di balik layar. Kata seorang anggota keluargamu, tidak peduli bagaimana Istana Guanghan berkembang, mereka tidak bisa menjadi lawan keluargamu kita. Keluargamu kita telah berkembang selama ribuan tahun, dan Istana Guanghan baru saja dimulai. Setelah ini, saya akan melapor langsung ke kepala keluarga dan menghancurkan Istana Guanghan. Setelah Mu Yao selesai berbicara, dia melambaikan tangannya dan semua orang melanjutkan perjalanan. Dev dan yang lainnya bahkan tidak tahu bahwa orang-orang dari keluargamu mengikuti mereka, semakin dekat ke wilayah ekstrim. Namun, ketika mereka hampir mencapai wilayah ekstrim, di atas salju yang putih bersih, terdapat jejak kaki. Jejak kaki itu sangat jelas baru saja diinjak. Jika sudah diinjak sejak lama, harusnya sudah tertutupi oleh salju besar. Tuan Chen, apakah ada yang sampai di sana lebih dulu? Binglu melihat jejak kaki itu dan bertanya dengan gugup. Dev tidak berbicara, tetapi berjongkok dan melihat jejak kaki itu dengan hati-hati. Dia dengan lembut menyentuh jejak kaki itu dengan telapak tangannya, dan sejumlah besar kesadaran spiritual langsung melonjak ke arah jejak kaki itu. Lan Yingying, yang sedang berjalan keras di depan, tiba-tiba dikelilingi oleh kesadaran, dan seluruh tubuhnya menjadi gugup. Dia terluka, dan dia berhasil melarikan diri dari mulut binatang monster naga salju itu. Tapi sekarang dia tidak ingin menjadi sasaran lagi. Akibatnya akan buruk. Sebagai seorang wanita kultivator, jika dia terluka dan tertangkap, yang menunggu hanyalah malu yang tak berujung. Lan Yingying mengertakkan gigi dan berjalan ke depan dengan putus asa selama dia memasuki wilayah kutub, mungkin masih ada harapan untuk bertahan hidup. Lagi pula, ada banyak bahaya di daerah kutub, dan terdapat berbagai jenis monster. Lan Yingying lebih suka menghadapi monster daripada kultivator lainnya. Seringkali manusia lebih menakutkan daripada monster. Itu dia masih hidup. Dev menarik kesadarannya, dengan keterkejutan yang mendalam di wajahnya. Dia tidak menyangka Lan Yingying akan berhasil melarikan diri dari mulut binatang monster naga salju. Tuan Chen, siapa itu? Binglu bertanya dengan cepat. Orang yang bertanggung jawab atas kantor pendaftaran Istana Guanghan di kota Nanjing, Lan Yingying, kata Dev. Saudari Yingying, dia masih hidup. Setelah mendengar ini, Binglu tampak sedikit bersemangat. Ayo cepat pergi, kita harus menghentikannya sebelum dia memasuki kutub. Dengan kondisinya saat ini,
dia pasti akan mati jika memasuki kutub. Setelah Dev selesai berbicara, sosoknya tiba-tiba menghilang. Dengan menggunakan langkah pengendalian api, dia berada beberapa mil jauhnya dalam sekejap. Setelah melihat ini, Binglu dan yang lainnya buru-buru mengejarnya. Lan Yingying merasa ada seseorang yang mengejarnya, jadi dia hanya bisa mengertakkan gigi dan berlari ke depan sekuat yang dia bisa. Tapi aura di belakangnya semakin dekat, jadi Lan Yingying hanya bisa berbalik tiba-tiba dan menamparnya dengan satu telapak tangan. 2. Salju yang berterbangan menyapu langit, ini adalah serangan sengit Lan Yingying. Namun, Dev dengan mudah menetralkannya dengan kedua tangannya. "Nona Lan, ini aku." Dev berkata cepat. Lan Yingying menghela nafas lega saat dia melihat itu adalah Dev. Tapi dia tidak tahu bahwa Dev datang bersama biarawati dari istana Guanghan. "Apa yang kamu lakukan di sini?" Lan Yingying sangat terkejut. Lagi pula, dengan kekuatan Dev, dia akan mati jika sampai di wilayah kutub. Terlebih lagi, bagaimana Dev melewati wilayah binatang monster naga salju itu, saudari Yingying? Saat ini, Binglu dan yang lainnya juga tiba. Melihat Binglu dan yang lainnya, Lan Yingying benar-benar lega. Tetapi saat dia merasa lega, dia tiba-tiba merasa pusing dan langsung pingsan. Tadi dia hanya menahan dengan satu nafas, tapi sekarang Binglu dan yang lainnya ada di sini. Lan Yingying menjadi santai. Dev melangkah maju untuk memeriksa Lan Yingying dan berkata dengan sungguh-sungguh, dia terluka parah dan harus dirawat dengan segera. "Tuan Chen, kita akan memasuki daerah kutub. Apalagi tertutup salju dan tidak ada waktu untuk perawatan." Binglu melihat sekeliling dan berkata, "Kalian semua berkumpul di sini. Tahan angin dingin, saya akan segera mengobatinya. Jika terlambat, dia mungkin akan mati. Organ-organ dalam tubuhnya sudah terendam oleh udara dingin." Dev meminta Binglu dan biarawati lainnya untuk membentuk lingkaran, lalu menggunakan aura mereka untuk menahan angin dingin di sekitar mereka. Binglu segera mengatur selusin biarawati untuk berkumpul di sekelilingnya, dan kemudian aura melonjak keluar dari tubuh mereka. Selusin aura berkumpul untuk membentuk perisai pelindung, melindungi Lan Yingying. Tetapi ketika Dev hendak memulai pengobatan, dia tiba-tiba berhenti, dan kemudian dia merasakan sekelilingnya dengan waspada. "Ini buruk, ada yang mengikuti kita dari belakang, kita harus pergi." Dev menyadari bahwa ada yang mengikuti mereka. Dia menduga mereka berasal dari keluargamu, jadi dia segera mengangkat Lan Yingying. "Jika mereka terus berada di sini untuk mengobati, begitu orang-orang dari keluargamu datang, mereka tidak akan bisa pergi." Ketika Binglu dan yang lainnya mendengar hal tersebut, ada seseorang yang mengikuti mereka. Mereka segera mengatur nafas, meningkatkan konsentrasi, dan berjalan cepat menuju kawasan kutub. Setelah melewati penghalang, Dev dan yang lainnya memasuki wilayah kutub. Namun pemandangan di kawasan kutub sama dengan di tempat lain. Ada formasi di wilayah ekstrim ini. Meskipun formasi itu hampir tidak ada sekarang, saya merasakan sedikit perbedaan saat memasukinya, seperti melewati hambatan tertentu. Dev berkomentar dengan raut wajah serius. "Ya, saya juga merasakannya, seperti ada hambatan ringan saat memasukinya, seolah-olah ada formasi yang membatasi." Binglu mengangguk dan berkata, "Cepat, mari kita cari tempat tersembunyi untuk mengobati Nona Lan." Dev menggendong Lan Yingying dan berjalan menuju sebuah bukit kecil. Bukit itu tertutup salju tebal, seperti kuburan besar. Bersambung.